Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali untuk beredukasi terkait dengan kewanitaan atau juga tentang kesehatan. Nah, kemarin ada yang eh, request ke saya terkait dengan bagaimana sih manfaat terkait mencukur bulu kemaluan. Nah, sebagian banyak orang yang mengira mencukur bulu kemaluan itu hal yang aneh dilakukan. Padahal mencukur bulu kemaluan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan. Nah, dalam Islam pun juga mengajarkan bahwa setelah kita menstruasi, saat kita suci, saat kita mandi besar untuk bersuci, nah itu sebaiknya kita mencukur bulu kemaluan atau juga bulu di ketiak. Nah, ternyata dalam dunia kesehatan pun itu juga mengandung manfaat yang begitu banyak. Yang pertama juga yang begitu pentingnya adalah menjaga kesehatan bagian organ vital. Nah, saat kita menjaga kebersihan di dalam organ vital ini, manfaat yang bisa kita ambil yaitu kita juga bisa terlindung dari bakteri yang bisa menyebabkan penumpukan di situ dan juga bisa mengakibatkan gatal pada area misfi. Jadi mencukur bulu kemaluan ini sangatlah penting dilakukan, seperti mencukur dengan alat cukur seperti itu ya. Yang penting jangan melakukan mencukur ini dengan krim kayak krim-krim di toko-toko kayak gitu ya. Itu sebaiknya jangan dilakukan. Lebih baik kita mencukur pakai alat cukur saja. Nah, kemudian untuk mencukur bulu kemaluan ini juga manfaat yang pertama yaitu kita itu akan terlindung dari bakteri, dari keringat. Kemudian kalau misalnya kita memakai celana dalam yang begitu ketat, itu akan mengakibatkan keringat itu berlebih. Nah, terus ketambahan bulu rambut kemaluan itu juga begitu lebatnya. Nah, itu akan bersarangnya bakteri di situ akibat dari keringat itu tadi. Jadi sirkulasinya tidak ada, kemudian bulunya juga terlalu lebat, itu juga tidak baik juga kayak gitu. Nah, itu bisa menimbulkan bakteri di situ. Nah, akibatnya kita akan gatal. Kemudian efek yang bisa timbul kalau bagi perempuan itu mudahnya keputihan kayak gitu. Nah, itu kan jangan sampai terjadi ya. Terus kalau misalnya untuk cowok itu kan juga sebenarnya kalau cowok itu kan nggak ada keputihan ya, tapi kalau bisa itu juga dilakukan untuk mencukur itu. Nah, karena dalam ajaran Islam pun mencukur bulu kemaluan ini untuk perempuan dan juga laki-laki itu dianjurkan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kita terhindar dari bau yang tidak sedap. Nah, bau yang tidak sedap ini kan kita kadang risih ya sebagai perempuan. Nah, bau yang tidak sedap ini kadang kita merasa ilfil kayak gitu. Nah, kadang kita juga ngerasa nggak nyaman, nggak serak kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita kurangi, kita hindari seperti itu. Nah, karena kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan obat-obatan itu juga tidak baik kayak gitu. Nah, sekarang kan banyak di toko-toko untuk obat-obatan kayak pembersih kemaluan, kemudian pewangi kayak gitu-gitu kan nggak perlu. Nah, jadi bahayanya di misfi itu untuk terkena cairan-cairan dari luar itu sebaiknya jangan. Kalau bisa kita bersihkan sendiri dengan cara mencukur itu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan manfaat yaitu lebih nyaman dalam hal berhubungan dengan pasangan ya maksudnya. Jadi lebih nyaman, kemudian tidak terganggu seperti itu. Karena kalau misalnya kalian berhubungan dengan pasangan itu ada bulunya yang begitu panjang, itu akan mengganggu dan sangat tidak nyaman sekali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya yaitu bisa menarik perhatian. Jadi menarik perhatian itu dari lawan jenis kalian, maksudnya yang sudah halal ya. Jadi pasangan kalian itu akan terlihat menarik kalau misalnya sudah dibersihkan kayak gitu. Nah, itu akan meningkatkan gairah pasangan kalian sendiri seperti itu. Nah, biasanya karena kebanyakan orang itu menganggap remeh dengan mencukur rambut kemaluan ini. Karena kenapa?
mereka, mindset mereka adalah risih, kemudian tidak sempat, terus juga mempunyai pikirannya hal yang aneh seperti itu. Nah, itu sebenarnya harus hal-hal seperti itu tuh harus dihilangkan ya. Jadi dihilangkan sehingga kita akan terbiasa dengan kehidupan yang bersih seperti itu. Nah, itu tadi salah satu garis besarnya adalah kita mendapatkan kesehatan organ vital yang sangat besar, yaitu kita terhindar dari keputihan, kemudian kita juga terhindar dari gatal di misfi, kemudian kita terhindar dari bau yang tidak sedap di misfi, kemudian kita juga dapat manfaat, yaitu meningkatkan gairah pasangan kita. Nah, itu kan meningkatkan gairah pasangan itu kalau sudah sah, nah itu kan mendapatkan nilai plus tersendiri ya. Nah, ditambah lagi secara Islam itu juga menganjurkan kalau kita ini mencukur bulu rambut kemaluan seperti itu. Baik juga di bulu rambut di ketiak itu juga dianjurkan. Jadi kita sebagai wanita alangkah baiknya saat kita suci itu kita mencukur bulu kemaluan ini kayak gitu. Nah, terus juga ada salah satu hadis yang meriwayatkan, nah dimana kalau kita memelihara bulu rambut kemaluan ini lebih dari 40 hari, di situ akan bersarangnya setan-setan kayak gitu. Nah, biasanya itu efek yang dapat kita berikan, efek negatif maksudnya itu adalah kita kayak gimana ya, nggak srek, kayak mudah emosi kayak gitu. Nah, saya ngerasa sendiri sih kayak kalau misalnya lama ndak mencukur itu kayak aneh gitu rasanya, dan juga ngerasanya tidak serak. Jadi saran saya dan menurut pengalaman pribadi saya rutin untuk mencukur bulu rambut kemaluan itu saat selesai dari haid itu kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, baik itu cowok maupun cewek, jangan pernah malas mencukur bulu rambut kemaluan karena itu aset kita. Nah, aset kita berarti kita sendiri yang bisa menjaga, kemudian kita sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Nah, yang paling penting adalah saat kita melindungi atau kita itu selalu stay menjaga kebersihan organ vital kita akan terhindar dari penyakit organ kelamin kayak gitu. Terus juga itu kan menjadi salah satu momok setiap orang, bagaimana caranya kita itu harus terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Nah, kita nggak mau seperti itu kan. Nah, jadi alangkah baiknya kita upayakan dari diri sendiri. Saat ini kita coba mulai hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sehat dengan cara membersihkan tubuh kita sendiri seperti itu. Nah, oke, sekian dari saya untuk sedikit ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata, juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.